ya memang kasus yang banyak terjadi di antara kaum muslimin. Ketika dia sedang sholat, terasa seperti ada keluar angin atau gelembung-gelembung begitu ya kalau istilah ibu tadi ya. Nah ini ibu sekalian ya yang bertanya tadi, Ibu Eli di Jawa Tengah, bahwa itu merupakan was-was dari syaitan. Begitulah setan ingin mengalihkan kehusyukan kita, ingin menimbulkan was-was dalam sholat kita, merusak sholat kita. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan kepada kita. Pernah salah seorang pemuda datang kepada Nabi, kata dia, ya Rasulullah, aku merasa sesuatu keluar dari bawah, seperti angin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau batalkan, jangan dibatalkan sholatnya, ya kecuali jelas sudah keluar suaranya ataupun tercium baunya. Ini syaratnya. Berarti kalau hanya sekedar ya sepertinya atau was-was seperti ada gelembung-gelembung ataupun ada keluar angin dan sebagainya, ini merupakan dari syaitan, maka oleh sebab itu nggak boleh kita membatalkan sholat kita. Karena juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yansharif. Ini pernyataan yang menunjukkan bahwa haram hukumnya kalau kita begitu cepat membatalkan sholat kita tanpa tasabbut. Yakin terlebih dahulu bahwa yang keluar ialah angin, buang angin ataupun bahasa kita kentut dan sebagainya. Ya, ini baru kita batalkan. Tapi kalau masih was-was ya, karena ibu sekalian ya, ini merupakan sebuah penyakit. Kalau seandainya terus kita menurutinya, maka nggak siap-siap sholat kita. Ini banyak kasus ya, dan sering saya juga ditanya ketika habis sholat Jumat, khotib Jumat, ya khutbah Jumat, ada orang tua yang datang, dia mengatakan, saya susah sholat, kenapa? Ya saya selalu batal sholat saya. Kenapa batal, seperti apa? Dan dia menceritakan begini. Saya bilang, itu bukan buang angin. Nggak boleh kita turuti. Kalau tidak, setiap waktu sholat kita akan terus-menerus membatalkan sholat kita. Dan Nabi melarangnya. Kecuali memang kalau sudah jelas yang keluar adalah angin berupa bau, kata Nabi, ataupun suaranya, maka batalkan. Tapi kalau masih ragu-ragu, masih was-was, teruskan sholat kita, selesaikan, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membantu kita untuk terus bisa khusyuk dalam sholat, ya beribadah kepadanya. Wallahu taala a'lam.